Pemirsa, berjumpa kembali di awal pekan dengan Headline Indonesia pada hari Senin 28 Oktober 2024. Kita mulai dari gpnn.id yang menginformasikan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsur Rijal berharap Polri bisa menindaklanjuti informasi soal guru honorer Supriyani yang diminta membayar denda sebesar 50 juta rupiah agar tidak diperkarakan dalam kasus dugaan penganiayaan. Kalau informasi ini benar terjadi, kami harap Polri bisa menindaklanjuti lebih jauh. Demikian kata Cucun melalui keterangan persnya pada hari Kamis 23 Oktober. Diketahui guru honorer Supriyani menjadi tersangka karena dituduh menganiaya murid yang belakangan diketahui putra seorang polisi di Polsek Baito. Soal guru honorer jadi pelaku pemukulan, Wakil Ketua DPR singgung restoratif justice. Dalam kasus itu muncul kabar guru honorer Supriyani diminta membayar denda sebesar 50 juta rupiah kepada siswa pada momen mediasi kasus. Masih dari dunia pendidikan, detikedu.com memberitakan kembalinya ujian nasional atau UN muncul setelah pecahnya Kemendikbudristek menjadi 3 kementerian. Lantas benarkah UN akan kembali diadakan? Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah dipecah menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset, serta Kementerian Kebudayaan. Ketiga kementerian ini dipimpin oleh masing-masing 1 menteri dan 1 hingga 2 wakil menteri. Menteri Pendidikan sebelumnya Nadiem Makarim mengumumkan menghapus UN mulai tahun 2021. UN adalah ujian yang digelar pemerintah untuk bisa mengukur kualitas pendidikan di suatu daerah. Nilai UN kemudian dijadikan gambaran untuk memetakan kebijakan pendidikan di daerah. Selain itu, nilai UN juga bisa menjadi penentu kelulusan siswa serta syarat dalam penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Selanjutnya Kompas.com menurunkan berita Presiden ke-7 RI Joko Widodo menerima aduan dari seorang warga Samarinda, Kalimantan Timur yang tidak kunjung mendapat ganti rugi atas lahan miliknya yang digunakan untuk pembangunan jalan tol. Jokowi pun berjanji akan menghubungi pejabat terkait di Jakarta untuk menindaklanjuti keluhan itu. Aduan warga itu dibagikan Joko Widodo melalui akun Instagram resminya @jokowi pada hari Sabtu 26 Oktober 2024. Dalam video itu tampak ibu-ibu mengenakan kaos dan masker yang menceritakan keluhannya kepada Jokowi. Dari Poso, Sulawesi Tengah, Tempo.com melaporkan pemerintah menggandeng investor asal Vietnam untuk membangun industri sapi perah di lahan seluas 10.000 hektar di Poso, Sulawesi Tengah. Kerjasama ini bertujuan untuk mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis direncanakan menyasar sekitar 82 juta anak sekolah. Menu yang akan dibagikan tidak hanya dalam bentuk makanan, tapi juga susu. Namun pasokan susu saat ini ditengarai belum mencukupi kebutuhan susu dalam negeri. Dari Amerika dikabarkan Kompas.com, aktor Leonardo DiCaprio dan penyanyi Beyonce mendukung Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris yang maju sebagai calon presiden dari Partai Demokrat. Perubahan iklim membunuh bumi dan merusak ekonomi kita. Kita perlu langkah maju yang berani untuk menyelamatkan ekonomi kita, planet kita, dan diri kita sendiri, kata aktor pemenang Oscar dan aktivis perubahan iklim itu dalam sebuah video di Instagram. Itulah sebabnya saya memilih Kamala Harris, ujar DiCaprio dilansir Antara. Kembali ke Tempo.co yang mengabarkan seorang ibu di Amerika Serikat, yaitu Megan Garcia, menggugat membuat chatbot kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI. Dia menuduh karakter AI mendorong kematian putranya, Sewell Setzer, yang masih berusia 14 tahun. Dalam gugatan yang diajukan di Orlando, Florida, Megan menyebut Sewell meninggal karena bunuh diri pada bulan Februari. Dia menuduh karakter AI terlibat dalam Sewell setelah dia mengembangkan hubungan virtual dengan chatbot berdasarkan identitas karakter Games of Thrones Daenerys Targaryen. Dari Magelang, Kompas.com memberitakan jajaran menteri, wakil menteri, hingga penasihat khusus Kabinet Merah Putih pulang dari Akademi Militer atau Akmil Magelang, Jawa Tengah pada hari Minggu, 27 Oktober 2024. Pantauan Kompas.com di lokasi, para anggota kabinet yang mengenakan seragam biru berjalan keluar gerbang Akademi Militer Akmil sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat.
Sepanjang jalan menuju gerbang utama, tampak taruna Akademi Militer atau Akmil dan TNI berdiri di kanan dan kiri seolah mengantarkan kepergian mereka. Sementara itu, drum band, genderang, suling, cangkal, lokananta taruna Akmil mengiringi langkah para pembantu presiden tersebut. Masih dari Kompas.com, Direktur Jenderal World Health Organization atau WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus memperingatkan bahwa situasi di Gaza Utara kini semakin menyedihkan. Pasalnya, Gaza yang dilanda perang masih terus mengalami konflik antara Israel dengan Hamas. Bahkan tentara Israel melakukan serangan di sekitar fasilitas kesehatan. Tidak hanya itu saja, Kementerian Kesehatan Gaza juga menuduh pasukan Israel menahan ratusan staf, pasien, dan orang-orang terlantar selama serangan itu. Tedros memperingatkan bahwa kekurangan pasukan medis yang kritis diperparah dengan akses yang sangat terbatas, membuat orang kehilangan untuk dapat perawatan. Selanjutnya, detiknews.com merilis Menseknek Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto sudah menunjuk mantan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono menjadi Kepala Otoritas IKN. Namun belum diketahui kapan pelantikan resminya. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi, kata Prasetyo kepada wartawan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah pada hari Minggu 27 Oktober 2024. Prasetyo menekankan komitmen Prabowo untuk terus melanjutkan pembangunan IKN sampai selesai. Ditargetkan akan dapat mempercepat pembangunan gedung legislatif dan yudikatif 4 tahun ke depan. Kembali dari Jakarta, Kompas.com memberitakan Mahkamah Agung atau MA menyatakan tidak akan melindungi jika terdapat hakim agung yang menerima suap terkait pengurusan kasasi perkara pidana Gregorius Ronald Tanur. Juru bicara MA yaitu Yanto mengatakan pihaknya mempersilahkan Kejaksaan Agung untuk menindak hakim agung yang terlibat jika memang memiliki kecukupan bukti. Kalau ada bukti silakan saja, kami tidak pernah menutupi dan juga tidak pernah melindunginya. Demikian kata Yanto saat dihubungi Kompas.com melalui sambungan telepon pada hari Minggu 27 Oktober 2024. Pemirsa, itulah headline Indonesia hari ini.